Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Peringatan Hari Buruh di Bandung diwarnai kericuhan, massa tak dikenal membakar pos polisi di kawasan Taman Sari. Pemerintahan Donald Trump mulai ditekan Kongres soal biaya mahal perang, sementara Iran mulai merasakan dampak tekanan ekonomi imbas perang panjang. Lebanon meminta Amerika Serikat mendorong Israel mematuhi gencatan senjata sepenuhnya sebelum kedua negara melanjutkan perundingan. Pemerintah Indonesia desak PBB tuntaskan investigasi atas insiden yang menimpa pasukan perdamaian Unifil. Mobil rombongan pengantar calon jemaah haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek, 4 orang tewas. Pasukan Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata Israel dan Lebanon. Rekaman video menunjukkan ledakan dahsyat di Lebanon Selatan ketika pasukan Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang terkait dengan Hizbullah. Gambar-gambar yang dirilis oleh IDF tersebut memperlihatkan ledakan di Mazrat Buyut El Sayed. Ledakan diikuti oleh asap tebal yang membumbung dari tanah. Tanggal pasti pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Sementara itu, serangan udara Israel terjadi di Lebanon Selatan, tepatnya di kota Humin al-Fuqo. Asap terlihat mengepul di atas daerah yang menjadi sasaran. Sementara peringatan evakuasi dikeluarkan kepada warga. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara juga menghantam kota Froun di dekatnya. Saudara, pemerintah Lebanon meminta Amerika Serikat mendorong Israel mematuhi gencatan senjata sepenuhnya sebelum kedua negara melanjutkan perundingan. Pemerintah Lebanon mengaku belum memasuki tahap negosiasi dan saat ini masih dalam tahap pertemuan persiapan di Washington. Menteri Informasi Lebanon, Paul Morkos, mengatakan bahwa negosiasi substantif belum dimulai dan prioritas utama saat ini adalah menghentikan permusuhan dan menjalankan gencatan senjata. وأوضح أن لبنان لم يدخل بعد في مفاوضات وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية في واشنطن وما زالت أولويتنا وقف إطلاق النار كي نتمكن من الانطلاق بالمفاوضات التي ترمي إلى معالجة أساس الصراع بين لبنان وإسرائيل. Saudara, konflik di Timur Tengah belum juga mereda. Israel masih menyerang Lebanon dengan dalih melumpuhkan Hizbullah. Sampai kapan perang berlanjut dan bagaimana dunia harus bersikap? Kita bahas bersama dengan Chris Mada, editor Desk Internasional Harian Kompas. Selamat malam, Mas Chris. Selamat malam, Mas. Baik, Mas Chris, kalau Anda cermati sejauh ini, bagaimana jalannya gencatan senjata antara Israel, Lebanon, termasuk Hizbullah di dalamnya? Apakah ini hanya jeda sementara atau memang tak ada gencatan sama sekali? Karena kita lihat serangan demi serangan terjadi di sana. Untuk Lebanon itu memang tidak ada gencatan senjata. Pada November 2024 kan pernah disepakati, tapi setelah itu tetap aja ada serangan. Bahkan mulai 2 Maret 2026
Israel menyerang lagi Lebanon yang dengan tujuan menguasai 10% wilayah Lebanon yang terletak di antara perbatasan Israel sampai Sungai Litani. Sebaliknya antara Amerika Serikat dengan Iran, gencatan senjatanya masih cukup bertahan sampai sekarang. Sejak 7 April sampai sekarang masih tidak ada tembak menembak, hanya ada um, saling blokade saja. Nah, proposal terbaru sudah dikirimkan oleh Iran melalui Pakistan, dan menurut beberapa pihak Iran hanya memfokuskan soal pembukaan Selat Hormuz saja, akan tetapi ini belum ada kejelasan kapan perundingan akan berjalan lagi setelah beberapa waktu lalu Amerika Serikat tidak mengirimkan utusan untuk berunding di Islamabad. Jadi artinya ini konflik di Timur Tengah, AS Iran masih ketat blokade. Israel Lebanon masih ada serangan demi serangan. Ini dunia internasional didesak untuk lebih tegas nih Mas Kris. Tapi mengapa respons global sejauh ini dinilai belum cukup? Karena persoalannya adalah fokus masing-masing negara itu kan mereka berbeda-beda. Eropa sekarang sedang fokus untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ada koalisi bersama Eropa dan Inggris untuk membuka Selat Hormuz. Mereka akan mengirimkan tentara. Tetapi di sisi lain juga kan mereka tidak bisa begitu saja meminta Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan ke sekitar Timur Tengah, karena selama ini kan negara-negara Eropa dan sekutunya sangat mendukung Amerika Serikat dan Israel, walaupun sebagian mulai bermusuhan. Kemarin Presiden Trump mengancam akan menarik pasukan dari Jerman, dari Italia, dan dari Spanyol, hampir 50 orang, dan itu kan akan sangat berpengaruh bagi penjagaan keamanan di Eropa. Oke. Tapi di sisi lain, menurut Anda bagaimana nanti dampaknya terhadap stabilitas di kawasan dan juga global jika ketegangan di Timur Tengah ini belum ada tanda pasti akan segera berakhirnya kapan nih? Dunia kan sedang belajar lagi, karena bagi Amerika Serikat perang ini mahal sekali. Menurut semacam akuntan kepala di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, biayanya sudah 25 miliar dolar. Tetapi kalau menurut taksiran beberapa pihak, termasuk untuk membangun lagi seluruh fasilitas Amerika Serikat di kawasan, itu bisa sampai 50 miliar dolar. Hampir 900 triliun rupiah. Nah, persoalannya kan bukan hanya uang, tetapi juga persoalan kapasitas. Ini posisinya itu Amerika Serikat dan Iran sama-sama kerepotan, sama-sama kehilangan begitu banyak aset militer di kawasan. Dan sehingga kawasan sedang berusaha menimbang ulang bagaimana masa depan kawasan dengan situasi Amerika Serikat yang harus membangun ulang dan tidak mudah, dengan situasi Iran yang kehilangan cukup besar, tetapi juga tidak berarti mereka lemah. Dan di sisi lain masih ada Israel yang cadangan persenjataannya juga masih banyak, yang bisa menyerang negara-negara di sekitarnya yang karena memang tidak seimbang gitu. Kalau menurut Anda nih Mas Kris, skenario yang paling realistis dalam waktu dekat apa? Apakah perdamaian dengan status quo atau justru akan ada eskalasi baru yang terjadi di sana? Yang harus dicatat adalah sekarang Amerika Serikat masih menyiagakan dua kapal induk ditambah dengan satu kapal angkut besar. Ada USS Abraham Lincoln yang sudah hampir 4 bulan di sana, lalu ada USS George Bush, ada USS Tripoli. Sementara USS Gerald Ford sudah mengarah pulang. Ini kan kapal yang sudah 10 bulan di laut, dari seharusnya 6 bulan saja. Dengan tiga kapal besar di sekitar Iran, maka kita tidak bisa mengharapkan Amerika Serikat akan segera mengendurkan serangan ke Iran. Bahkan semalam itu Iran setidaknya di sekitar Teheran sudah menyiagakan lagi pertahanan udaranya untuk persiapan kalau ada drone atau pesawat-pesawat kecil yang memasuki wilayah udara Teheran. Kita harus mencatat dari dua kapal induk, Abraham Lincoln dan George H.W. Bush, itu ada lebih dari 100 pesawat yang bisa diterbangkan Amerika Serikat ke arah Iran. Belum lagi dari kepangkalan-pangkalan di kawasan Timur Tengah. Tapi memang kan pangkalan-pangkalan itu rusak. Temuan dari berbagai pihak di Amerika Serikat, dalam 40
24 jam pertama sejak perang itu antara 28 Februari sampai dengan 2 Maret, seluruh pangkalan Amerika Serikat itu diserang oleh Iran dan memulihkannya akan butuh waktu bertahun-tahun, membutuhkan biaya miliaran dolar Amerika Serikat. Baik, ini tentunya dunia menanti bagaimana akhir dari konflik yang terjadi di Timur Tengah karena semua sudah merasakan dampaknya setiap negara saat ini. Tapi terima kasih Mas Kris Mada, editor Desk Internasional Harian Kompas telah menyampaikan ulasan dan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih, selamat malam. Baik, sementara itu, Saudara, pemerintah Indonesia mendesak PBB menuntaskan investigasi atas insiden yang menewaskan personel TNI dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Indonesia mendesak agar para pelaku yang terlibat segera diproses hukum demi menjamin akuntabilitas. Indonesia memberikan dukungan terhadap langkah UNIFIL yang melayangkan protes resmi kepada otoritas terkait insiden tersebut. Kita terus mendesak PBB untuk menuntaskan penyelidikan atau investigasi ini dan pastinya harus secara menyeluruh. Dan kita juga mendesak otoritas terkait untuk menyidik dan mengadili para pelaku guna memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang terjadi terhadap personel pemelihara perdamaian kita dan juga terhadap personel kita tentunya. Presiden Prabowo otak-atik kabinetnya terkhusus di sektor komunikasi istana demi memperbaiki penyampaian pesan pemerintah di tengah derasnya arus informasi digital. Ulasan istana hadir sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinetnya. Kali ini, penguatan sektor komunikasi menjadi sorotan utama untuk memperbaiki penyampaian pesan pemerintah di tengah derasnya arus informasi digital. Inilah ulasan istana selengkapnya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinetnya. Dalam perombakan jilid kelima ini, sektor komunikasi istana menjadi salah satu yang paling menonjol. Wajah baru dan orang lama dipadukan untuk memperkuat penyampaian pesan pemerintah di tengah dinamika informasi yang kian kompleks. Berikut ulasan selengkapnya dari Istana. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinetnya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini perubahan menonjol terlihat di sektor komunikasi istana. Sejumlah wajah baru maupun tokoh lama diposisikan untuk memperkuat strategi komunikasi istana. Salah satunya adalah Hasan Nasbi yang kembali masuk ke lingkaran istana sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Sebelumnya Hasan pernah memimpin kantor komunikasi kepresidenan. Kini ia dipercaya memberi arahan strategis di tengah arus informasi yang semakin dinamis. Untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat, termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang berita-berita pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah. Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesnek, ada Kepala Badan Komunikasi, itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kita siap. Penguatan komunikasi juga terlihat dari penunjukan Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Muhammad Kodari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Kodari menggantikan kursi Anggaraka Prabowo di lingkaran istana.
Sepanjang 18 bulan memimpin, Prabowo sudah 3 kali mengganti kepala Bakom, sekaligus menjadi lembaga yang sering mengalami pergantian pemimpin selain KSP. Usai dilantik, Kodari menyoroti perubahan besar lanskap media, terutama peran media sosial yang kini menyerupai pers. Lanskap media kita ini sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini, ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers begitu. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri. Apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan. Kembali lagi PR terbesar itu sebetulnya ada di program Pak Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru, dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat sangat masif. Sementara itu, Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjadi penasihat khusus Presiden bidang pertahanan, kini mengisi jabatan baru sebagai Kepala KSP. Dudung Abdurrahman akan berperan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia berencana membuka posko aduan 24 jam sebagai saluran langsung bagi publik. Bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat. Sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah. Meski tak langsung berkaitan dengan komunikasi, masuknya tokoh baru seperti Jumhur Hidayat juga menunjukkan upaya pemerintah merangkul berbagai kelompok yang pada akhirnya turut memengaruhi narasi publik. Pengamat politik Adi Praitno menilai komunikasi publik menjadi hal yang paling dikritik. Keterbukaan komunikasi menjadi hal krusial untuk diperbaiki. Nah, sekarang karena yang dikritik adalah soal komunikasi publik, maka stretchingnya adalah komunikasi publik. Jadi jangan lagi terulang seperti periode-periode sebelumnya. Dan yang paling penting, kalau bisa jubir-jubir pemerintah itu harus berani head to head dengan influencer, dengan Gen Z yang hampir setiap saat selalu speak up dan kritis kepada pemerintah. Sekarang kan musim clipper-clipper, ada statement dari pemerintah, kebijakannya dibully, kemudian dipretelin satu persatu dari oleh pihak influencer, kemudian kawan-kawan netizen, anak muda kritis. Bagi saya harus mulai terbuka dengan hal-hal yang semacam itu. Dengan kombinasi wajah baru dan tokoh lama, pemerintah diharapkan mampu lebih adaptif dalam mengelola informasi sekaligus merespons dinamika publik, terutama di era digital. Reshuffle jilid kelima kembali menyoroti sektor komunikasi yang dinilai menjadi titik lemah pemerintah. Perpaduan wajah baru dan lama akan semakin kuat jika disertai pendekatan yang lebih transparan, responsif, dan konsisten. Publik kini menguji keseriusan pemerintah dalam membangun komunikasi yang terbuka di tengah tantangan, disinformasi, dan krisis kepercayaan. Setelah mobil rombongan pengantar calon jemaah haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek, 4 orang meninggal. Saudara, angin kencang disertai hujan deras melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Imbas angin kencang, atap rumah dan SPBU bertebangan. Dari video amatir terlihat angin kencang merusak rumah warga saudara di Jalan Raya Komsen Jati Asih, Kota Bekasi pada Jumat sore. Angin kencang disertai hujan deras juga membuat atap SPBU berterbangan
dan sejumlah pohon tumbang hingga menutup jalan. Tidak hanya hujan deras, hujan es juga turun di sebagian wilayah Pondok Gede, Saudara. Pasca kejadian, BPBD langsung mendata kerusakan dan melakukan pembersihan. Sebuah pabrik triplek di Banjarmasin terbakar pada Jumat sore. Kobaran api menghanguskan tumpukan triplek yang disimpan di dalam pabrik. Kebakaran terjadi di pabrik triplek di Jalan Pangeran Nur Banjarmasin pada Jumat sore. Api bermula dari sisi kiri bagian dalam gedung dan merembet ke bagian tumpukan triplek. Akibatnya api semakin membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Seluruh mobil rombongan pengantar calon jemaah haji asal Grobogan tertabrak kereta api Argo Bromo Anggrek di perlintasan Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. 4 orang tewas, 1 diantaranya balita. Mobil Avanza ketabrak kereta api mengantarkan jamaah haji. Mobil berpenumpang 9 orang ini tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Tuko, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan. Akibat kecelakaan tersebut, 4 penumpang tewas di lokasi, sementara 2 orang penumpang lainnya mengalami luka ringan. Kejadian laka diakibatkan jarak pandang terbatas akibat kabut sehingga KBM Avanza yang saat itu ingin mau melintas di perlintasan berpalang pintu swadaya sehingga bersamaan dari arah barat ke timur ada KA Argo Bromo Anggrek yang saat itu tidak terlihat. Jadi akibat peristiwa tersebut untuk korban meninggal dunia 4 orang dan 2 luka ringan. Saudara, seorang lansia di Kota Pekanbaru Riau jadi korban sadis perampokan. Korban ditemukan tewas dengan luka serius di bagian wajah. Sementara harta benda korban seperti ponsel, uang, dan perhiasan raib dibawa pelaku. Aksi pencurian sadis hingga menewaskan seorang wanita lansia di Kota Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV. Kejadian berawal ketika korban menerima kedatangan 4 orang pelaku yang diduga saling kenal dengan korban. Korban yang melihat ada 2 orang yang dikenalnya pun langsung mempersilahkan masuk hingga sempat berbincang santai. Namun tiba-tiba seorang pelaku langsung masuk dan menganiaya wanita lansia tersebut hingga tewas. Para pelaku pun langsung menggasak barang berharga milik korban berupa handphone, uang tunai, serta perhiasan korban. Jadi dari hasil otopsi tadi malam dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ini adalah kekerasan oleh benda tumpul. Kita gali informasi dari saksi, dalam hal ini keluarga, barang apa saja yang hilang. Jadi untuk sementara berdasarkan keterangan keluarga, barang-barang yang hilang adalah beberapa perhiasan, uang tunai, dan handphone. Saat ini polisi masih memburu para pelaku dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengungkap dugaan sementara kasus pembunuhan ini terkait perampokan. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Informasi lainnya, saudara, momen libur panjang, arus lalu lintas dari Jakarta menuju ke arah Puncak mengalami kemacetan. Jumlah kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak meningkat 30% dibanding libur akhir pekan biasa. Kemacetan lalu lintas dari Jakarta menuju kawasan Puncak Bogor terjadi pada Jumat malam, saudara. Satlantas Polres Bogor mencatat peningkatan kendaraan terjadi sebanyak 30% dibandingkan dengan libur akhir pekan biasa. Diprediksi
Puncak arus wisata di kawasan Puncak Bogor akan terjadi pada Sabtu esok. Ya, momen libur panjang dimanfaatkan wisatawan menghabiskan waktu liburan di Pantai Bangsal, Denpasar, Bali. Selain menikmati suasana pantai yang asri, wisatawan juga menikmati sajian kuliner tradisional khas Bali. Untuk melihat keseruannya, berikut liputannya untuk Anda. Halo saudara, saat ini saya sudah berada di Pantai Bangsal, kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Dan saat ini suasananya sudah mulai agak gelap ya, tapi suasana di sini cukup ramai karena memang hari ini adalah tanggal merah. Dan ini tentunya memperingati Hari Buruh Nasional, besok juga hari Sabtu, jadi mungkin masyarakat sedang ingin menikmati hari liburnya di Pantai Sanur dengan menikmati pemandangan pantai, kemudian sepoi-sepoi angin pantai, kemudian menikmati kuliner, karena memang di Pantai Bangsal sendiri itu banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan, seperti misalnya membeli makanan. Di sini juga banyak sekali dijual makanan-makanan tradisional. Nah, untuk itu kita langsung saja tanyakan ke salah satu pengunjung bagaimana sih pengalaman berlibur di Pantai Bangsal ini di tengah long weekend. Halo Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam. Bapak namanya siapa Pak? Cang Gede Mahendra. Gimana nih, sedang menikmati liburan di Pantai Bangsal dalam rangka apa nih? Memang menikmati long weekend ya? Iya, betul sekali. Dalam menikmati hari libur panjang. Hari Jumat ya, sekarang ya libur. Ya, Bapak nih bersama keluarga ya Pak? Iya, itu bersama keluarga. Jadi sempat belanja-belanja atau? Iya, kebetulan ini warung favorit saya di sini untuk belanja menu-menu tradisional Bali. Ya. Ini sih saya tadi beli tipat, beli rujak, banyak lah. Ada Bapak, kenapa memilih Pantai Bangsal nih Pak? Dibandingkan pantai-pantai yang lain di Sanur kan banyak nih pantai, kenapa harus Pantai Bangsal? Karena Pantai Bangsal sih menurut saya tuh tempatnya yang begitu strategis ya, dekat. Terus banyak kuliner di sini dan pemandangannya juga bagus. Saudara, tadi kita sudah dengarkan salah satu statement dari salah satu pengunjung di Pantai Bangsal Sanur, bahwasanya memang benar banyak sekali hal yang bisa dilakukan di Pantai Bangsal Sanur ini, karena banyak sekali tempat rekreasinya, banyak sekali penjual-penjual, pedagang-pedagang, kemudian ada juga yang menjual pakaian, dan berenang juga sangat aman untuk anak-anak karena memang ombak di Pantai Bangsal ini tidak terlalu besar. Jadi barangkali yang ingin ke Bali bisa sekali, barangkali ini bisa dijadikan referensi untuk objek wisata ketika berwisata ke Bali. Untuk Farah, tadi Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, peringatan Hari Buruh diwarnai kericuhan, kelompok orang tak dikenal membakar pos polisi di kawasan Taman Sari, Kota Bandung. Di kawasan Simpang Taman Sari, Kota Bandung. Belum diketahui pasti siapa kelompok yang membakar bangunan tersebut. Namun Kapolda Jawa Barat mengatakan akan menindak tegas perusuh dalam aksi May Day ini karena telah berbuat kriminal. Dari sejak sore, ini kelompok masyarakat yang tidak dikenal dengan pakaian hitam, tutup muka, membawa molotov, dan melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan pembakaran-pembakaran, berawal dari pembakaran plastik barrier, kemudian merusak lampu lalu lintas, merusak fasilitas CCTV, dan sekarang sudah merusak pos polisi. Dan kami akan melakukan tindak tegas karena ini kriminal. Kita ke informasi mancanegara, pasukan Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diduga milik Hezbollah di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata Israel dan Lebanon. Rekaman video menunjukkan ledakan dahsyat di Lebanon Selatan ketika pasukan Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang terkait dengan Hezbollah. Gambar-gambar yang dirilis oleh IDF tersebut memperlihatkan ledakan di Mazra'at Biyut El Sayyad. Ledakan diikuti oleh asap tebal yang membumbung dari tanah. Tanggal pasti pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi.
Sementara itu, serangan udara Israel terjadi di Lebanon Selatan, tepatnya di kota Humin al-Fuqo. Asap terlihat mengepul di atas daerah yang menjadi sasaran, sementara peringatan evakuasi dikeluarkan pada warga. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara juga menghantam kota Froun di dekatnya. Kilatan cahaya terlihat di langit Teheran pada Kamis malam, saudara. Media Iran melaporkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan. Menurut kantor berita Tasnim, suara sistem pertahanan udara yang diaktifkan terdengar di beberapa bagian ibu kota Teheran. Namun belum jelas apakah aktivitas tersebut terkait dengan latihan pertahanan atau respons terhadap kemungkinan adanya drone di atas Teheran. Sementara itu, di tengah gencatan senjata yang masih berlaku antara Amerika Serikat dan Iran, penumpukan kapal dan tanker minyak terjadi di Selat Hormuz. Untuk lokasi dan waktu pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun dari visual menunjukkan sejumlah kapal kargo dan tanker minyak berhenti di Selat Hormuz. Iran telah memperlakukan pembatasan lalu lintas melalui Selat Hormuz, sementara pasukan Angkatan Laut AS mempertahankan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saudara, Kompas Malam berakhir sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.